yang kita sama-sama tunggu, yaitu ceramah agama dalam rangka silaturahim nasional dan halal bihalal teruji, sekaligus mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zakat Arun atau biasa kita sapa Om Riki Yakub 1278. Dengan segala hormat kepada Om Kiai Haji Zakat Arun, al-Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yusalla fi rizqihi wa an yus'alahu fi azali falyasum rahimah. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahmi keluarga besar dari di tempat Daihatsu ini. Semoga dunia kita saat ini mendapatkan curahan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit sembuh penyakitnya, yang bokeh dibanyakin duitnya, yang punya hutang lunas hutangnya, yang punya masalah dibukakan pintu jalan keluarnya, yang masih punya cicilan cepat selesai cicilannya, yang aminnya kompak bubar silaturahmi ini jadi orang kaya semua. Doa yang baik di bulan yang baik, semoga kebaikan meliputi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan salam kepada Nabi kita yang mulia. Beliau menjadi teladan dalam kehidupan kita. Beliau manusia pilihan kekasih Tuhan, Habibana al-Kiram, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati keluarga besar Daihatsu yang mewakilinya yang tadi memberikan sambutan, dan juga yang saya hormati Om Awang dan juga ada Om Aher dan seluruh keluarga besar teruji, baik yang saat ini bisa hadir maupun yang belum sempat hadir. Mudah-mudahan kita semua selalu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. MC kita yang super aktif, mudah-mudahan terus dikasih semangat. Amin. Sehat walafiat. Bapak Ibu, para om kalian. Jadi kalau di teruji itu panggilnya om. Alhamdulillah saya masuk teruji dengan wasilah Mas Bagus atau Om Din Bagus beserta Teteh
tahun 2009 dan saat ini baru bisa silaturahim lagi. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga sampai nanti kita berkumpul di dalam surga. Berhubung waktu sudah siang, langsung aja injek gas masukin gigi 4. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita bersihkan hati, sucikan diri, menjalin kebersamaan dalam keluarga besar terpuji. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134, ini bentuk jawaban bahwa kita yang berpuasa diserukan kepada hamba yang beriman untuk menjadi hamba yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Buat ceramah dicampur salah di depan saya, yang jawab Allah nggak kompak. Buat salah buat payah yang jawab Allah kompak, saya doain jadi orang kaya. Lempangan begitu menjawab. Ulang sekali lagi bareng-bareng jawab. Allah 1 2 3. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah. U'iddat lil muttaqin. Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul adzim. Dan Tuhanmu memerintahkan untuk bersegera mengejar ampunannya, di mana Allah sediakan surga yang lebih luas daripada langit dan bumi, dan surga tersebut disediakan bagi hambanya yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ada 3 dalam ayat ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah orang yang menafkahkan rezekinya di waktu lapang maupun sepi, di waktu kaya maupun miskin, di waktu baik maupun pelit. Wal kadhibina al-ghayz. Yang kedua, orang tersebut mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Orang tersebut mampu memberikan maaf kepada sesama. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Bapak Ibu Saudaraku, jamaah terpuji yang dirahmati Allah. Definisi ihsan itu kan kalimat baik, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah seakan-akan kita bisa melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, yakin bahwa Allah menyaksikan kita. Dan definisi orang baik berarti merasa diawasi oleh Allah dalam segala bentuk aktivitasnya. Kita lagi touring nih. Kira-kira disalib, disodok sama teman ataupun sama orang dengan nggak bagus keadaannya, kira-kira marah apa enggak? Minimal kalau hati kita nggak marah, dulu keluar kalimat yang nggak enak, betul nggak? Nah disinilah bedanya teruji. Tadi saya pengen dengar sekali lagi nih, biar kompak. Teruji. Yang pertama berani apa? Join. Apa artinya? Gabung. Orang yang berkumpul itu bukan hanya hadir orangnya, tapi bagaimana hatinya. Sedalam-dalamnya lautan bisa
ketika lautan bisa diukur dan ditakar, tapi sedalam-dalamnya hati nggak akan ada yang bisa mengerti. Makanya teruji ini ada di hati. Dari hati ke hati bicaranya. Bukan hanya silaturahim jasad, tetapi batin. Kita punya hati saling menghargai, maka kalimatnya bersihkan hati. Al-adawa idza khalatahul hasan. Permusuhan yang gak bakalan bisa dicampur, obatnya gak bakalan bisa diobati adalah yang dicampur dengan sifat hasud. Makanya penyakit hati ini paling banyak di jalan. Ngeselin, nyebelin, ngapokin. Tapi rubah, redoin, ikhlasin, maafin. Bisa nggak? Di Arab ketika kita berkendara, ada yang marah, kesenggol, marah, wajib marah, biasa karena dia punya barang saya. Tetapi dengan kalimat sederhana dielus dadanya, Allahumma sholli ala Muhammad, langsung hilang amarahnya. Dan ini menjadi amalia kita ketika touring, ketika kita kumpul bareng, ketika kita ada di jalan, maka bentengin hati kita dengan kalimat sholawat. Ketika kita lagi kesel banget, maka ucapkan sallallahu ala Muhammad. Ayo bareng-bareng, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu di hati kita makin dekat nih. Makanya penyakit hati itu paling sulit, nggak ada bengkelnya. Kalau Carios mati ada bengkelnya, bengkel Daihatsu yang resmi ada, bengkel-bengkel pinggir jalan ada, kelompok teruji juga ada. Tapi kalau udah hati yang sakit, nggak bakalan ada angka untuk bisa merubahnya. Makanya hati ini paling sulit, jangan sampai sakit. Nah, obatnya salah satunya silaturahim. Tadi kita berjabat tangan tuh. Siapa orang yang berjabat tangan, maka hilang dendam di dalam hati. Amin. Terutama yang mahram. Yang gak mahram enggak? Pak, Bapak, halo, halo, sehat. Kemarin Ramadan begitu takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis gak? Benar. Istri nangis gak? Enggak. THR-nya habis. Yang paling banyak dosanya suami apa istri? Istri. Versi istri ya suami, versi suami ya istri. Kenapa ibu? Ketika suami menetes air matanya, dia bersedih, dia tutupin matanya. Kenapa pak? Ketika istri nangis dan sedih, dia tutupin mulutnya. Karena dosa suami banyakkan di mata, sedangkan dosa istri banyakkan di mulut. Dengerin om. Ujian suami itu ketika melihat wanita nggak pakai apa-apa, tapi ujian istri ketika punya suami nggak punya apa-apa. Benar nggak? Makanya suami saya lagi nyetir juga begitu ada yang lewat, wah bagus nih, matanya panjang, tatapannya luas. Ini suami dosanya di mata, maka ketika menangis dia usap matanya. Laki-laki tidak bercerita, tapi lihat perempuan banyak ngomong aja. Makanya salah satu penelitian itu dokter bilang kalau perempuan itu nggak pernah bicara kecuali satu hari 16.000 kalimat, 16.000 kata. Jadi bapak ibu nggak usah aneh kalau ada perempuan cerewet tiap hari.
Emang itu fitrah dari sononya. Bahkan di zaman dulu ada tabi'in di mana sahabat tersebut punya istri super cerewet sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain dan dia nazar, ya Allah, andaikan istriku nggak berhenti cerewet, besok akan aku ajak jalan-jalan di tengah gurun ada sumur tua, aku akan masukin ke dalam sumur. Makanya ibu jangan banyak cerewet, nanti dicemplungin ke dalam sumur. Ternyata perempuan nggak pernah berhenti cerewet, justru ada malah tambah momelnya, malah tambah ngaturnya, terus saja Pak. Akhirnya diajak jalan sama sahabat tersebut, keluar sampai di tengah gurun, ada sumur tua dijorokin dari belakang, masuk ke dalam sumur, ditinggal oleh suaminya, masuk ke dalam rumah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 8, 6, aman, tentram, damai, nyaman rumah tangga. Tetapi disinilah menerima kekurangan satu sama lain. Dia merasa rindu kepada istrinya karena rumah yang dulunya cerewet, banyak yang bicara, tapi sekarang sepi dan ancam. Akhirnya dia ambil kerekan dan timba, dia berlari, dia beristighfar mohon ampun kepada Allah, dia cemplungin timbanya, dia kerek Bapak. Kaget, berat, apakah istriku telah wafat? Begitu aku timbang ringan, tapi sekarang kenapa berat? Kaget, begitu keluar bukan istrinya, tapi jin, palanya botak, giginya bertaring. Jin itu ngomong, terima kasih ente keluarin aneh. Kenapa Jin? Di bawah aneh keberisikan. Sampai di sini paham ya Om? Paham ya Om? Jangankan suami ibu, Jin aja nggak betah. Jadi jangan banyak cerewet, banyak baca sholat. Ya Habibi, ya Muhammad. Ibu tahu nggak? Nih kalau laki-laki kan om, kalau perempuan apa? Apa? Tante. Tante. Enak gak nih maksudnya? Tante. Kira-kira kalau om sama tante, tante nih, tante lagi ngemusik, ya, benar nggak? Gibah. Kalau belum meminta maaf secara orang langsung, itu belum diampuni sama Allah. Tapi Ustaz, saya punya saudara, saya punya orang yang saya nggak senang, dia udah wafat. Mohonlah ampunan kepada Allah untuk si fulan, karena dahulu semasa hidupnya kita belum sempat meminta maaf. 1 jam kita duduk di majelis ilmu, pahalanya lebih utama seakan-akan kita sholat 1000 rakaat. Jangankan 1000 rakaat, subuh 2 rakaat berat. Dan ini kita dapat pahala seperti sholat 1000 rakaat dengan duduk di majelis ilmu. Wa talabul ilmi yauman, dengan duduk mengaji dalam majelis ilmu 1 hari full dari pagi sampai sore, maka pahalanya khairu min siyam syukur, seperti puasa sunnah 3 bulan berturut-turut tanpa berhenti. Dahsyat besar, jangankan puasa sunnah 3 bulan berturut-turut. Ramadan aja kemarin ada yang bolong, betul? Tapi dengan kita dapat pahala yang besar, duduk di majelis ilmu, kita ngegosip nih, kita buka aib orang nih, maka hangus pahala besar tersebut. Tapi ada amalan yang kita amalkan, di mana walaupun kita berbuat salah, amalan itu tidak akan pernah pahalanya dihapus oleh Allah. Apa Bapak Ibu? Apa
وجر السكينة قال يا نبينا ya ini biasanya dengerin TikTok nih. Aku suka kamu manis kayak madu jiro najisra. Ini harus ada kompak silaturahim kita, harus ada bekal. Maka yang pertama, kita kalau mau jadi orang yang bertakwa dapat surga yang penuh dengan indah, luas lebih luas dengan indah bumi, yang harus kita lakukan adalah bersedekah. Kemarin saya lihat dari cerita ini, Ramadan Taruci di daerah mana? Bandung, Jakarta, berbagi terhadap sesama. Om, tante punya duit 100.000, 50.000, 2.000 yang masuk sedekah yang mana? Halo, punya duit 100.000, 50.000, 2.000 yang masuk sedekah yang mana? Kata ibu yang depan yang penting ikhlas. Lempengan begini aja kecil ikhlas sedekah itu ibu, tante yang penting gede tapi ikhlas daripada kecilnya ikhlas. Sekarang saya tanya, tante lebih senang suaminya pelit apa baik? Pengen punya istri baik apa istri pelit? Orang baik itu disenengin sama siapapun, tapi kalau orang pelit kata orang Arab al-bakhilul majnun, orang pelit itu stres. Berarti kalau ada ibu punya suami, suaminya pelit, berarti suami ibu. Kalau ada suami punya istri pelit, berarti istrinya. Sampai mana cara saya ini? Dadah. Nih saya mau nanya sama orang, dengerin. Lebih senang istri cantik wajah apa cantik akhlak? Halo, cantik wajah apa cantik akhlak? Dua-duanya. Tante, lebih memilih suami yang ganteng apa yang kaya? Ada mematrai aja. Makanya perempuan biar kata rajin-rajin duduk di majelis ilmu, 3 hal yang gak bakalan hilang. 1 cerewet, 2 cemburuan, 3 mata duitan. Kenapa saya bilang mata duitan? Karena duit suami jadi duit istri. Tapi kalau di tangan istri, suami minta gak bakalan dapat. Coba diuji tuh kalau touring, minta duit buat beli bensin, susah. Malah curhat Ustaz. Sabar Ustaz. Ya ini saya mewakilkan masyarakat. Kumpul ya, kumpul. Ya. Istrinya peka. Ya kalau namanya perempuan kepengen suaminya kaya, ganteng itu fitrah. Tapi kalau laki-laki kalau pengen punya istri cantik, modal. Sekarang tante itu alis yang dikerang-kerangin mirip alis mata sincap apa? Sifat mata alis boleh asal jangan dikerok apalagi ditato, haram. Mata jadi blok-blok jadi sipit ditambah maskara mirip anti badai tsunami. Silahkan boleh sajikan depan suami asal jangan nggak naik teruci, begitu keluar naik motor ketiup angin poka. Nyampe tempat ke teman-teman bensong ke sini mata keluar mana, mata lu jatuh di kelopak mata diwarnain ungu kebiruan. Ini biar kamu tahu apa itu yang seperti burung hantu. Eyeshadow kanan kiri ada garis kecil mirip orang K-pop eyeliner. Ini tuh ya. Nah, yang pipi hijau merah kecoklatan itu dia mau. Ayo otot. Blow on. Oh blush on. Blush on. Dan nih, kenapa Rasul manggil istrinya Umairah, pipi kemerah-merahan? Resepnya cuma satu. Sayyidatuna Aisyah begitu Rasul pulang dari berdakwah, di mana dihadirkan dengan senyuman, disambut dengan kalimat salam. Ahmadu ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika.
Ya Habibi. Ada sehelai selendang dilap keringat Rasul dari keningnya, pipinya, seluruh tubuhnya. Tak ada satupun keringat yang menempel pada tubuh baginda Nabi. Beres itu nggak dicuci, nggak dilondri, apalagi dijemur, tapi ditempelkan di pipi Siti Aisyah hingga Rasul memanggil dengan kalimat Humairah, pipi kemerah-merahan. Tante besok peragangannya, suaminya keringetan, lap jidatnya, lap pipinya, keteknya, selangkangannya, jangan dicuci apalagi dijemur, tempelin di pipi tante. Tunggu 2 jam, insya Allah ada olinya. Koreng keringat Rasul sampai nama keringat oli beda, tetapi inilah akhlak saling menerima satu sama lain. Maka yang pertama kita harus berbuat baik karena kebaikan itu menjadi amaliyah, apalagi sedekah. Sedekah ini menolak bencana dan para bahaya. Kita orang touring, kita orang jalan, bagaimana kita nggak tahu apa yang terjadi di jalan. Maka dari itu salah satu penangkalnya adalah berbuat baik di waktu lapang maupun sempit. Ini ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Orang pasti punya marah. La taghdab wa la jannah, jangan marah, surga. Makanya kalau jaminannya surga, hadiahnya surga, ujiannya besar. Bukan kipas angin, bukan hadiah balon kontak, bukan balon yang model begini, bukan pot bunga kecil. Perjuangannya juga besar, maka hadiahnya besar. Laisa syadid bisyur'ah, innama syadid alladhi yamlaku nafsahu minal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang berotot, orang yang pandai bergerak, orang yang hebat itu adalah yang kuat bisa menahan hawa nafsu di saat dia marah. Maka ucapkan ana shaim, aku sedang berpuasa. Inilah hikmah daripada Ramadan. Ketika kita selesai Ramadan, maka kita bisa membentengi dari sifat-sifat tercela yang bisa membuat batal dalam puasa. Salah satu amalia adalah menahan amarah. Bapak manggil istri apa? Beb. Oke. Istri manggil suami apa tadi? Ayah. Ayah, bebek, cinta, mama, mimi, papa, pipi, moms, pops, aku, kamu, kalau Sunda neng, aa, ii, Kang Mas, Jawa, Dinda, kan boleh tuh. Asal jangan panggil body. Suami dulu gondrong, sekarang botak, panggilannya Kang. Bini langsing, sekarang gembrong, panggilannya Dut. Akhirnya suaminya nanya, mau kemana Dut? Mau ngaji botak? Mau kemana tak? Mau going Dut? Udah gak enak. Dan ini menahan amarah. Karena seseorang itu pasti punya marah. Kalau sudah marahnya terluap-luap, maka bentengnya salah satunya adalah istighfar dan sholawat. Astaghfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. La takunu Ramadan walakin kunu la takunu Ramadaniyan walakin kunu Rabbaniyan. La takunu Ramadaniyan walakin kunu Rabbaniyan. Janganlah engkau jadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Tuhan. Karena Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tapi Tuhan akan selalu mengawasi kita. Kalau kemarin ketika kita puasa diuji marah kita, diuji kesabaran kita, diuji masalah kita, kita masih bisa sabar, kita masih bisa menahan amarah. Tapi selesai Ramadan kita meluap-luap, bahkan tidak bisa menjaga diri kita untuk tidak bisa marah. Maka sesungguhnya kita menjadi hamba Ramadan, bukan hanya jadi hamba Tuhan. Ketahuilah, Tante, Bapak, Ibu, bahwa Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tapi Tuhan Allah akan selalu ada dalam kehidupan kita. Maka redam amarah, jaminannya syurga. Wal 'afina 'anil nas. Meminta maaf mudah,
Memberi maaf mudah bagi hamba yang beriman. Tapi dalam keadaan nafsu sosial, dalam keadaan marah, dalam keadaan tidak baik-baik saja, meminta maaf susah. Tapi jangan salah, lebih susah memberikan maaf. Maka pahalanya lipat ganda. Memberi maaf dapat pahala yang utama, meminta maaf juga dapat pahala. Meminta maaf mulia, jauh lebih mulia memberikan maaf. Bapak Ibu, Om Tante, ketika Rasul berkumpul, ada dari suku Baduy datang. Nanti ada penghuni surga. Maka Rasul tunjuk orangnya dari suku Baduy. Begitupun berikutnya, nanti ada penghuni surga, orang yang sama. Nanti ada penghuni surga yang datang orang yang sama. Maka sahabat cemburu sama orang tersebut, dijamin masuk surga. Apa sih amalan engkau orang Baduy? Engkau dijamin masuk surga. Saya tidak memiliki amalan apa-apa kecuali satu amalan setiap malam yang saya tidak pernah tinggalkan. Tahajud bukan, tadarus Quran bukan, ibadah bukan, sedekah bukan. Apa amalanmu? Sebelum aku tidur, pejamkan mata aku mengucap diri kepada Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya redha, saya maafin orang-orang yang telah zalim sama saya, orang-orang yang jahat sama saya, orang-orang yang membenci saya, orang-orang yang membuka aib saya, yang saya kenal, yang tidak saya kenal, yang dekat maupun yang jauh, orang yang saya tahu maupun yang saya tidak tahu. Saya ridhoin, saya ikhlasin, saya maafin. Maka inilah amalan orang Baduy tersebut, sehingga dirinya dijamin masuk dalam surga lantaran dia memiliki sifat mulia memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, Om Tante, bisa sebelum kita tidur malam ini kita ngomong sama diri kita, saya ridho, saya ikhlas, saya maafin seluruh kesalahan siapapun orang yang membuat salah dan semua salah saya. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Insya Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin, karena Allah cinta kepada kita yang berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Hari ini udah gak berbohong. Silakan yang mau bertanya. Baik, Om dan Tante, silakan dibuka kesempatan buat sesi tanya jawab dengan Ustaz Jaka Tarub. Bagi yang bertanya, kita ada Cindra Mata dari Sumbangan dari Om Alpen, ada dari mana. Silakan Om dan Tante yang bertanya. Silakan Om. Nama, ID, chapter mana ya, nama istri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Sutanto dari TCB Teruci Klub Bekasi. Nomor ID T3267. Masya Allah. Pertanyaan saya punya ponakan pada nakal nih Ustaz. Saking nakalnya dia berani ke saya. Tapi dia berani ke saya tuh berani, Pak De sombong gitu katanya saya kan. Pak De sama ponakan sombong gitu Pak De. Pak De kalau orang pamrih. Saya kan kesal banget sebagai Pak De gitu kan. Akhirnya udah saya marah-marah gitu kan. Nah, beberapa minggu kemudian minta maaf. Begitu minta maaf, saya berkata, saya lihat itu kesal banget Pak Ustaz. Boleh nggak saya tuh nggak mau ketemu membaca itu gitu. Itu pertanyaan Pak Ustaz. Jadi pertanyaan saya udah lah nggak dendam, udah saya maafkan, tapi saya nggak mau ketemu ponakan. Gimana hukumnya tuh Pak Ustaz? Terima kasih. Langsung dijawab Pak. Boleh dulu. Baik. Terserah. Langsung jawab aja. Ya. Langsung jawab Om. Langsung jawab. Kalau Om punya mobil, ya Om. Kemudian Om lagi namanya dongkrak, kemudian kena bodi, kira-kira berbekas nggak Om? Iya, betul. Ya, tapi bisa sembuh nggak? Bisa. Apa kesembuhannya Om? Apa sembuhnya dongkrak mobil itu? Lukai. Dipoles. Nah, dipoles. Ya, seiring waktu. Maka obat hati itu ada 5. Tompo ati iku 5 perkara
Yang pertama baca Quran, yang kedua sholat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpulan dengan orang soleh, yang keempat perbanyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, semoga Allah mencukupi. Allah a'lam bishawab. Begini, bukan hanya opsi kasusnya. Kalau sama ponakan kita pasti memaafkan. Cuma kadang-kadang masih ada bekas. Sama seperti palu yang kita tancapkan di dinding, itu namanya ketika kita cabut pasti ada luka. Memaafkan tetap memaafkan, tapi luka ini seiring waktu proses akan hilang. Jadi nggak wajib Om Saab itu maafkan dan juga harus bisa melepaskan. Nggak gitu juga. Kalimat maaf itu kalimat akhlak, tapi tanggung jawab seseorang itu lebih daripada proses waktu untuk bisa menjadi baik. Jadi Om nggak masalah. Yang penting yang jadi masalah begini. Kalau kita nggak memaafkan dan hati kita tertutup, berarti kan ada permusuhan. Al-adha wa idha khalatahul hasud, permusuhan yang dicampur sama hasud gak bakalan ada obatnya. Kalau udah sakit hati kita, yang rugi bukan orang lain, tapi diri kita. Maka disinilah agama mengajarkan kepada kita dengan tuntunan akhlak Rasul. Dipukul balas merangkul, dibenci balas mencintai, dicaci maki balas menasihati, dihujat balas tidak bermaksiat. Maka akhlak Nabi kita sempurna. Kalau kita saat ini masalah sama ponakan, sama teman, sama saudara, sama keluarga, lalu bagaimana perjuangan Rasul? Bukan hanya air mata, bahkan air darah dan tetesan nyawa. Maka dari itu mudah-mudahan kita ikhlas, kita redha, kita maafin, tapi sering waktu proses hati kita akan bertaut. Maka penting tadi angka yang ketiga berkumpulan dengan orang-orang soleh. Jadi nasihatnya ikhlasin, redoin, maafin karena kumpulnya sama yang baik. Tapi kalau kumpulnya sama yang gak baik, udah ponakan begitu mah hantam aja. Udah tetangga begitu mah lempar aja. Udah dia jahat-jahat, kamu juga bisa jahat. Maka berkumpul dengan orang yang soleh, ini bakalan bisa membuat hati kita jadi lembut dan baik. Wallahu a'lam bishawab. Oke, semoga terjawab. Berikutnya, makasih Om. Waalaikumsalam. Yang bagus dulu namanya Bumron Yauni, tapi nggak kenal kan ini yang bagus. ID 0205 dari Chapter Depok. Mengenai maaf kita, kalau kita suami itu gampang sekali ya sama istri ya. Tapi kalau istri itu kayaknya susah sekali sama. Bedanya itu kalau wanita Jepang itu dia tidak bisa bilang L, tapi R gitu. Dia selalu lupa tuh lupa itu yang sendiri. Tapi kalau orang Cina tuh nggak bisa bilang R gitu. Ya seperti itu. Tapi kalau orang wanita Indonesia dia tidak bisa bilang Pak, aku minta maaf ya. Dia bisa. Jadi kita gitu. Jadi mereka ini pertanyaan Pak, bagaimana supaya istri kita itu mudah untuk meminta maaf? Mungkin kalau nggak bisa langsung jawab. Ya, betul. Bukan begitu lah. Ini kita kan, oh betul ini tadi. Kalau begitu semua orang. Kalau ini dikatakan satu kali komunitas seperti itu. Benar ya? Katanya benar.
fikum wa qalilan fa'iluh. Diam itu suatu kebijaksanaan, sedikit sekali orang yang berbuat demikian. Tapi kenyataannya perempuan itu kalau lagi marah banyak diam. Diam itu kan kata orang bijaksana, diam itu emas. Berarti obatnya kalau lagi diam bawa ke toko emas. Bukan gitu juga. Bangsa juga. Perempuan itu, Pak, menganggap kalimat maaf ketika sering berulang diucapkan, maka tidaklah berarti kalimat maaf. Jadi bukan hanya tutur bahasa, tapi dengan tindakan. Itu yang dibutuhkan perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dekat dengan hati. Perempuan ingin dimengerti dan dicintai. Wanita mudah tersenyum, wanita mudah menetes air mata, wanita mudah bahagia, tapi wanita sulit untuk melupakan. Ketika dia dicintai, maka cintanya lebih besar dari cinta suami. Tapi ketika dia disakiti, sampai kapanpun rasa sakit itu akan diingat dalam memori hidupnya. Tapi suami itu juga manusia yang butuh juga teman sejati dalam hidupnya. Bukan hanya dengan kalimat maaf, tapi ketika seorang istri meminta maaf duluan sebelum suaminya tertidur, maka jaminannya surga derajatnya lebih tinggi daripada malaikat dan bidadari. Piring pecah, beli segelas. Gelas pecah, beli sepiring. Bahasa kasarnya Bapak, kalau gelas sama piring dipecahin selosin, beli 5 losin. Tapi ketika harga diri diinjak-injak sama istri, lawan. Itu yang kita tunggu. Jangan. Kan sedang viral tuh. Kami berempat tidak takut istri. Ya, saling menerima satu sama lain. Ya, sebaik-baik perempuan adalah dia menjadi teman terbaik buat suaminya, dan sebaik-baik laki-laki ada yang paling baik kepada istrinya. Wa khairukum li nisa'ihim. Wallahu a'lam. Oke, Om Dika jawab puas. Hanya belum puas. Ya sayangnya terus mohon maaf Bos, jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita ya Bos. Kalau manusia kan benar dua, ampun Allah beras. Kalau kita bertobat kepada Allah, maka kita harus jujur dari hati kesalahan kita. Ya Allah, aku tidak berdoa di situ. Karena aku Allah, ya kita mengharapkan itu dari Allah. Allah maha kita. Dan itu juga awareness. Awareness kita harus, apakah kita harus jujur, terus terang. Maaf ya, aku pernah ini, terus terang. Mengharapkan ridho dan maaf pada seseorang tersebut. Bagaimana konteksnya supaya ikhlas dan ridho itu hadir dalam hati kita sehingga menciptakan kebahagiaan. Jadi kan konteks sebelumnya menyebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana penerapannya sehingga kita bisa mewujudkan hal tersebut sehingga kita dapat kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat dan keseimbangan hidup dalam hubungan pergaulan dan manusia. Dan berkata 70 kali atau 100 kali kita beristighfar. Paling sedikit istighfar gini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling banyak ya saya beristighfar banyak. Itu hubungan kita kepada Allah. Mungkin kelalaian dalam beribadah, bermaksiat dan berbuat zalim kepada Allah. Insya Allah detik itu juga Allah ampuni dosa kita. Lalu bagaimana kalau kita punya salah sama manusia? Ini yang PR terbesar, ada rasa egoisme, merasa diri paling benar sehingga kita tidak mau mengucapkan kalimat maaf. Bapak Ibu, Om Tante,
hubungannya tidak membuka aib. Silahkan kita meminta maaf dan buka kalimat pernah salah kita kepada dia. Misalkan saya pernah mengambil pulpen dengan sengaja dan saya memang membutuhkan pulpen tersebut, sehingga saya nggak membalikan. Tapi saya ada rezeki sekarang saya balikan pulpen. Ini sederhana kan? Itu dosa yang memang kita kerjakan sama dia. Atau kita pernah ngomongin dia, berbicara ataupun yang tidak baik sama dia, berkata kasar, ataupun pernah punya masalah. Kita minta maaf, menangis, kita berjanji tidak akan mengulangi kembali. Maka dia ridho, dia ikhlas, maka kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau dia belum memaafkan dan dia tidak memaafkan, tugas kita meminta maaf, bukan membuka pintu maaf. Itu hak dia. Nanti hubungannya kepada Allah, hak ada. Nanti ditakik tuh di yaumul mahfud, di hari pembalasan, di hari akhir kita akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya kalau kita punya salah sama dia udah wafat sekalipun, kita wajib mendoakannya supaya di mana dia menjadi nanti ada kesaksian yang baik setelah kita nanti diminta pertanggungjawaban. Itu yang terakhir kita. Kalau kita punya masalah apa, gimana sih rasanya orang bahagia? Seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau guru saya mengijazahkan kalimat hasanah itu dibaca ilham, hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan dibacanya tan, bukan tahu atau hasanah. Wakaf itu amaliyah yang saya amalkan. Secara penjelasannya enggak kalau tidur, enggak panjang, biar enggak ribet. Begini orang kalau pengen bahagia, orang kalau pengen senang, itu konsepnya cuma dua. Identik pikiran dan hati. Maka pikiran yang senang, hati yang tenang, ini orang udah bahagia. Pikirannya husnuzon, gak suzon sama siapa, senang dia. Hatinya tenang, gak iri, gak hasut, gak merasa dirinya gak tercukupi. Banyak nikmat yang dia syukuri, maka hatinya tenang. Maka kalau ciri-ciri orang yang berbahagia cuma dua, pikirannya senang, hatinya tenang. Jadi pikirannya gak melantur, gak gimana-gimana, hatinya juga gak merasa diri, gak punya penyakit hati, maka dia adalah orang yang bahagia, mendapatkan keridhaan Allah. Hatinya senang, tenang karena zikir, pikirannya senang, tenang karena pandai bersyukur. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Kita doa bareng biar berkah. Ini udah siang. Coba om dan tante minta kamu suara nantinya coba duduknya jangan nyender, usianya masih berapa ini om? Udah nyender, lemes banget kayaknya. Yang nyender gak bakalan dapat hadiah ya. Saya tadi udah bilang. Nih, saya minta doa, bukan minta doa, kita doa bareng. Bentar aja, gak lama 5 menit, 10 menit deh. 10 menit ya, biar jam 12 pulang. Kita doa khusus, minta sama Allah. Kita minta sama Allah, kita khusus, mudah-mudahan Taruci makin berjaya. Amin. Makin berkah silaturahim dan nyambung terus, dan dikasih kemudahan dan semakin sukses hidup kita dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin dan kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita beristighfar berjamaah. Astaghfirullahaladzim. 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 Dosa-dosa kita kepada Allah begitu banyak. Dengan kita beristighfar, detik ini, waktu ini, saat ini Allah turunkan ampunan buat kita. Om tante mungkin bapak ibu doa sama Allah, tapi ada doa yang belum sempat Allah jawab sampai saat ini. Mungkin di antara kita yang punya harapan, punya cita-cita, punya impian, tapi belum Allah kabulkan sampai detik ini, waktu ini.
Mari sama-sama kita introspeksi diri. Mari sama-sama kita bermuhasabah hati dengan kekhusyuan. Kita mohon kepada Allah. Mungkin ada dosa yang selama ini kita belum sempat meminta maaf, bukan kepada Allah, tapi kepada sesama manusia, dan ini menyebabkan doa-doa kita terhalang. Kalau teman-teman teruji, tante mungkin bisa ketemu satu sama lain. Tapi ada orang yang paling keramat dalam kehidupan kita. Ridhonya menjadi ridho Allah, murkanya menjadi murka Allah. Beliau adalah kedua orang tua kita. Mungkin ada di antara kita yang orang tuanya telah wafat. Mungkin juga ada di antara kita orang tua kita yang masih ada. Tapi jauh yang tahun ini mungkin di antara kita belum sempat pulang ke rumah, atau terakhir kali kita video call atau teleponan. Atau mungkin juga ada orang tua kita yang saat ini terbaring sakit, tak kunjung sembuh dari penyakitnya. Mari sama-sama kita hadirkan wajah beliau, lihat senyum indah beliau, lihat tatapan indah beliau. Ya Allah, dengarkan dengan iman Bapak Ibu, Om Tante, dengarkan dengan iman. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazratul rahman illa kataballahu lahu hajjatan maqbulatan mabrurah. Di mana ada seorang anak yang memandang wajah ibu, dia pandang wajah ayah, nazratul rahman, dengan pandangan cinta dan sayang. Allah ridha, maka Allah hadiahkan pahala haji yang makbul dan mabrur. Begitu besar nilai pahala yang kita dapat dalam bentuk bayangan saat ini kita memandang wajah ibu, kita pandang wajah ayah, Allah ridha, maka kita mendapatkan pahala haji Bapak Ibu. Kita mendapatkan pahala haji wal umrah. Maka nikmat begitu besar yang Allah hadiahkan buat kita ketika kita pandang wajah beliau, lihat senyum indah beliau. Ketika kita pandang, justru beliau lebih banyak tanda-tanda kematian. Matanya, pandangannya sudah tidak lagi jelas, pendengarannya juga demikian, keningnya berkerut, pipinya berkerut yang mulus dan muda, rambutnya perlahan mulai berubah dan putih. Beliau gagah kini mulai terengah menyerang. Beliau yang sehat kuat sekarang banyak mengeluh sakit. Semua itu tanda kematian. Ya Allah Tuhan kami, izinkan kami yang hadir di majlis teruji ini ya Allah, untuk bisa membawa tangan ibu ayah kami bisa menunaikan ibadah haji wal umrah. Andai kata beliau Engkau panggil ya Allah, Engkau wafatkan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jangan Kau wafatkan beliau kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Wajahnya terpancarkan cahaya air wudhu, matanya tertidur pula seperti mimpi penuh dengan keindahan, bibirnya pun tersenyum dan keluar kalimat mulia dari lisan indah beliau. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan dalam keadaan sebaliknya ya Allah, wafat dalam keadaan su'ul khatimah, kematian yang sangat menyakitkan. Wajahnya hitam legam, mata yang melotot, mulut yang terbuka dan mengeluarkan kalimat hinaan, cacian dan makian. Andai kata kematian itu Kau takdirkan kepada ibu dan ayah kami, ya Rabbana, jangan takdirkan kematian dalam keadaan su'ul khatimah, wafatkan beliau semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, andai kata ada di antara kami, ibu kami, ayah kami, orang tua kami, guru kami, kerabat kami, teman kami, keluarga kami, saudara bahkan pribadi kami, ampuni dosa-dosa beliau, terima amal ibadah beliau, tempatkanlah beliau selayaknya hamba yang beriman dan saleh, jadikan pusara kuburan beliau taman-taman syurga. Doakan ayah bunda kita, Om Tante, mohon kepada Allah ampunan untuk beliau. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli, ampuni dosa kami,
saat ibu ayah membutuhkan kami, kami tidak ada di samping beliau. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Istighfar berjamaah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Silakan minta kepada Allah. Awal dengan suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita sedang sakit, wa anta syafi'un syifaan la yughadiru saqama. Mungkin ada di antara kita punya masalah, ujian, cobaan dan lain sebagainya. Saat ini sedang kita jalani hidup. Ya Allah, bukakan pintu jalan kami, berkahi rezeki kami, sehatkan kami, kuatkan kami dengan iman dan Islam, ihsan kami, ya Allah, selamatkan kami, berkahi kami, semua apapun yang menjadi hajat dan doa kami, ya Allah. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwan al-muslim wal mujahidin fi Palestin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, semoga tahun ini bukan tahun terakhir kami melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Perjumpakan kami dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma ftah lana abwaabal khair, abwaabal quwwah, abwaabal sihhati wal 'afiyah, abwaabal rizqi fi hayatin wa kasrul barakati wa fil ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairil khalqi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak bicara melaksanakan doa saya dengan manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Salam sehat selalu buat Pak Kiai. Sampai bertemu lagi ya di acara kopdar berikutnya. Baik, Pak Doni, kita putar dulu ya.